Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ustadz Dr. Sirajun Nasihin. Dalam kesempatan ini kami dari Media Persatuan Channel ingin mengetahui terkait dengan motivasi terutama mahasiswa untuk belajar kemudian melanjutkan studinya kalau sudah tamat, baik itu ke strata 2 dan doktor. Karena bagaimanapun alhamdulillah Lungguh sudah berhasil meraih gelar doktor. Nah, bagaimana trik-trik kita, cara kita memotivasi diri kita sehingga dari kendala-kendala yang secara umum dihadapi oleh mahasiswa maupun guru dan dosen itu adalah masalah finansial. Nah, ini yang bagaimana kunci sukses Bapak Doktor sehingga berhasil. Terima kasih Saudara Jumat Riyadi MPD. Ya, kita sama-sama sebagai tenaga pengajar ya, tentunya sebagai dosen yang senantiasa membimbing mahasiswa kita. Tentu sekali motivasi itu sudah kita miliki masing-masing, tetapi tingkatnya berbeda-beda. Nah, kalau yang saya rasakan sendiri, memang setidaknya ada 3 faktor yang harus ada pada setiap diri. Yang pertama, kita harus yakin. Kita yakin bahwa Allah memang akan menjamin semua niat baik itu akan tercapai. Kalau kita tidak punya keyakinan, maka jelas akan berdampak kepada ketekunan kita. Sehingga yang kedua, setelah kita yakin, tentu sekali kita harus tekun mengikuti semua proses. Nah, setelah kita tekun, ini kan pasti juga ada kendala, karena setiap proses itu tidak akan berjalan semulus apa yang kita bayangkan. Di tengah jalan pasti ada kendala-kendala, ada halangan-halangan, ada rintangan-rintangan, baik itu yang datang dari diri sendiri maupun orang lain. Nah, ketika semua itu datang, ya, maka jelas yang ketiga yang harus kita punya itu adalah keikhlasan. Jadi integrasi dan interkoneksi antara keyakinan, ketekunan, dan keikhlasan itu harus ada dalam diri seseorang. Baru kita bisa mencapai tujuan kita sampai seutuhnya. Nah, dari pengalaman saya misalnya, secara finansial, saya memang sebetulnya belum cukup untuk menempuh pendidikan sampai dengan strata 3 ini. Karena kalau kita berhitung, penghasilan saya misalnya per bulan, lalu tanggungan saya, anak saya kuliah ada, anak saya yang masih SMA juga ada, mereka di samping butuh biaya pendidikan juga butuh biaya sehari-hari, ya pakaian, ya kebutuhan-kebutuhan perawatan diri dan seterusnya. Nah, kalau menghitung dan membandingkan antara uang masuk dengan uang keluar untuk biaya pendidikan ini, jelas tidak masuk akal. Tetapi itulah, Allah memang pemberi rezeki. Jadi jangan sampai kita belum memulai sudah pesimis. Jadi pertama itu kita harus yakin. Niat kita untuk menuntut ilmu itu adalah perintah Allah SWT, perintah Rasulullah SAW, dan itu adalah sebagai perwujudan kita betul-betul beriman kepada Allah dan Rasul. Ya, kita tuntutlah ilmu itu sampai dimanapun, sampai tingkat berapapun.
Setelah kita punya keyakinan itu, maka kita melangkah. Nah, kendala-kendala keuangan memang pasti kita temukan, karena kita kan pada dasarnya bukan orang kaya kan, bukan orang serba berkecukupan. Setiap kali ada perbenturan antara kebutuhan yang harus disiapkan untuk kebutuhan keluarga dan seterusnya dengan kebutuhan pendidikan yang mendesak, maka disitulah kita akan tahu bahwa memang Allah mempunyai cara sendiri untuk membuat kita bisa melewati kesulitan-kesulitan itu. Nah, dengan demikian, maka bagi siapapun kita diberikan kesempatan yang sama, cuma kadar kemauan kita yang berbeda. Nah, bagi saya, kalau sudah yakin bahwa Allah akan mengabulkan setiap cita-cita kita yang baik, Allah yang memerintahkan kita, maka jelas Allah juga pasti akan membantu kita untuk mencapai semuanya. Tapi kita buktikan keyakinan kita itu dengan betul-betul tekun. Kita tekun belajar dan seterusnya, tekun mencari informasi, tekun bersilaturahim dan seterusnya. Nah, semua itu kita lakukan kan bukan karena sesuatu yang duniawi, tetapi semata-mata kita ingin mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Itulah dia keikhlasan. Nah, kalau kita sudah memiliki yang tiga ini, insya Allah, apakah kita sebagai orang tua akan menyekolahkan anak kita di strata 1, ataukah kita yang sudah lulus strata 1 dan telah berkeluarga lalu ingin melanjutkan sampai ke S2, ataupun kita yang sudah S2 dan tengah menjadi dosen lalu ingin melanjutkan sampai S3, saya kira tidak akan ada masalah. Karena kalau kita bicara tentang masa depan dari sekarang misalnya, lalu kita dihantui dengan ketakutan, maka sudah pasti kita tidak akan pernah mencapai itu. Nah, saya ingin mengutip apa yang disebutkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam sebuah kitabnya tentang takdir ya. Takdir itu kata beliau ibarat malam yang gelap. Ya, takdir kita tidak kita tahu di masa depan kita mau jadi apa kalau kita tidak persiapkan diri dari sekarang. Mungkin juga saya atau mungkin juga Pak Reddy ya kan tidak pernah merencanakan bahwa saat ini menjadi dosen. Ya, sebelumnya ya kan? Ya, kita sudah tahu kalau kita menjadi dosen. Tiba-tiba. Mungkin cita-cita kita dulu itu tidak jadi apa karena kita istilahnya favorit kita kepada seseorang, akhirnya kita menghayal ingin jadi itu. Tetapi kita saat ini ternyata adalah menjadi dosen, berarti kita tidak tahu akan jadi apa kita di masa depan. Nah, oleh karenanya maka kita jalani saja proses itu dengan sebuah keyakinan. Nah, baik Pak Ustaz. Jadi ada asumsi di masyarakat gitu. Jadi ada beberapa orang tua yang berasumsi bahwa untuk apa pendidikan itu, toh tidak sekolah, tidak kuliah pun bisa menghasilkan uang. Ya. Walaupun tidak kuliah atau menempuh studi bisa hidup. Dan ini terbukti juga, ternyata banyak sekali para sarjana yang menganggur, tidak ada pekerjaan, bahkan susah. Terlebih lagi ketika mereka mau berkeluarga atau menikah, belum lagi nanti bangun rumah. Nah, asumsi-asumsi negatif ini muncul karena fakta dan data bahwa banyak sarjana yang menganggur. Nah, Bapak Ustadz bisa memberikan ide, pemikiran atau saran dan masukan, motivasi terhadap masyarakat. Baik, memang kalau segala sesuatu diukur dengan uang misalnya, ya boleh jadi sebagian masyarakat kita mengatakan untuk apa sekolah tinggi-tinggi, kita juga tanpa pendidikan kita bisa mencari uang. Memang ya kenyataannya
boleh dibilang ya. Tetapi lagi-lagi kembali kepada niat kita ketika baru memulai menuntut ilmu. Karena kalau kita berniat menuntut ilmu semata-mata untuk mendapatkan pekerjaan di masa depan setelah menjadi sarjana, nah mungkin saja ketekunan kita ketika kita berproses itu tidak akan optimal, sehingga kita tidak menjadi matang sebagai seorang sarjana. Kalau seorang sarjana tidak matang karena tidak tekun, oleh karena niatnya tadi itu, maka jelas ketika sudah mencapai gelar sarjana, itu sudah terlalu menggantungkan diri pada pekerjaan yang sudah disiapkan oleh pemerintah misalnya. Entah dia sarjana nanti saya akan melamar menjadi PNS, atau saya akan ngejob di sini, saya akan bekerja di sini dan seterusnya. Ternyata setelah itu tidak tercapai, ya maka yang pasti adalah kekecewaan. Karena apa? Karena niat yang dibangun sejak awal itu adalah itu. Pekerjaan. Sehingga targetnya adalah sarjana itu saja. Tidak peduli dengan proses. Jadi yang dilihat adalah produknya. Itu. Nah, kalau niat kita semata-mata adalah menuntut ilmu supaya kita betul-betul menjadi orang yang berkualitas, supaya kita betul-betul menjadi orang yang mandiri, kita punya spiritualitas yang tinggi dan seterusnya sesuai dengan tujuan pendidikan nasional kita, maka ketika kita mulai masuk pada lembaga pendidikan, kita akan tekun menekuni semua prosesnya sehingga kita betul-betul menjadi matang. Nah, dengan kematangan itu maka akan muncul kreativitas. Kita tidak akan bergantung pada pekerjaan yang disiapkan oleh orang lain. Kita bisa mencipta pekerjaan kita sendiri. Kita bisa membuka lapangan kerja kita sendiri. Nah, itulah dia pentingnya pendidikan. Jadi bukan kita niatkan ketika kita baru masuk sekolah, entah itu dari SLTA dan seterusnya sampai kepada perguruan tinggi, ya. Mungkin niat-niat itu perlu dikoreksi. Nah, sehingga kita tidak salah melangkah nantinya. Ya, supaya betul-betul kita menekuni proses pendidikan itu agar kita menjadi insan yang sebagai manusia seutuhnya, lahir maupun batin. Nah, kalau kita sudah punya kekuatan itu, maka pastinya daya kreativitas kita akan cukup kuat untuk menciptakan lapangan usaha sendiri, menciptakan pekerjaan kita sendiri, tidak bergantung pada orang lain. Itulah kemandirian. Jadi persoalan utamanya itu adalah pemahaman terkait dengan hasil yang diperoleh setelah menuntut ilmu. Tidak dikuatkan niatnya, karena tadi itu sebagaimana dijelaskan tadi itu niatnya untuk mendapatkan pekerjaan, sehingga tidak menekuni proses dalam menuntut ilmu itu, sehingga tidak matang. Nah, akhirnya karena ilmunya tidak matang, berarti daya kreativitas dan ikhtiarnya itu tidak tercapai. Akhirnya tidak mampu untuk menciptakan lapangan minimal untuk dirinya sendiri, apalagi untuk orang lain. Iya, jadilah dia pengangguran. Iya, berarti salah tafsir salah tafsir masyarakat itu ya. Nah, jadi ternyata ayat Al-Qur'an yang mengatakan yarfa'illahul ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat itu terbukti memang. Baik dari berbagai bidang keilmuan. Dan pastinya kalau kita sudah berilmu, ya, setidaknya kita tidak gampang ditipu oleh orang-orang yang tidak berilmu, karena itu nanti akan menjadi bagian dari orang yang pantas dikasihani, kata baginda Rasul. Kasihanilah orang-orang yang bisa dipermainkan oleh para juhala itu kan, seterusnya. Maka keilmuan kita betul-betul harus matang, harus mantap. Yaitu gimana bisa mencapai itu? Jelas kita kembali kepada niat yang tadi itu, yakin
tekun dan ikhlas kita tuntut ilmu semata-mata karena Allah. Entah mau jadi apa di masa depan itu urusan Allah. Yang penting prosesnya kita lalui. Sebagaimana kita tidak pernah sadar, tidak pernah merencanakan mau jadi apa saat ini kan. Ketika kita bersekolah dulu tidak pernah terbayang kalau kita mau jadi dosen. Karena tidak pernah cita-citakan. Yang pasti kita tuntut ilmunya. Kita kuasai teori-teorinya. Kita praktikkan apa yang harus dipraktikkan. Kan gitu. Kita asah keterampilan kita. Maka ketika orang di tengah masyarakat kita atau lembaga di tengah masyarakat kita membutuhkan sesuatu, kita bisa ikut menyelesaikannya. Karena kita mampu menyelesaikan masalah, maka jelas masyarakat akan terus mencari. Nah, terjalinlah hubungan silaturahim antara kita dengan masyarakat kita. Nah, ketika silaturahim itu terjalin, maka pastinya kata baginda Rasul, rezeki akan bertambah. Kesehatan akan bertambah, usia kita akan bertambah, kan itu hikmahnya. Jadi dari ini, kenapa kita bisa silaturahim yang bermanfaat? Karena mungkin kita punya ilmunya, kita punya keterampilan. Nah, kalau kita tidak berilmu, kita tidak punya keterampilan, maka kita kan tidak akan dibutuhkan oleh banyak orang. Maka sebagaimana hadis baginda Rasul, khairun nas anfa'uhum linnas, itu salah satunya adalah kemanfaatan kita bagi orang lain karena kita punya ilmu. Ya, baik Pak Ustadz Dr. Sirajun Nasihin MPDI. Ya, terima kasih banyak atas waktunya. Ya, jadi pemirsa Media Persatuan Channel yang berbahagia, kita dapat simpulkan bahwa pendidikan itu sangat penting. Nah, kendala-kendala yang dihadapi itu bisa diatasi, pertama dengan niat yang tulus, yang kedua istiqomah menjalani proses sampai mendapatkan ilmu yang matang, sehingga derajat, rezeki dan sebagainya itu betul-betul bisa kita dapatkan karena memiliki ilmu pengetahuan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.